Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dan nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmat hidayah, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya kita hidup kalau tanpa nikmat Islam? Satu-satunya kunci agar kita bisa sukses dunia dan akhirat, terutama kesuksesan di akhirat, adalah dengan memiliki kunci surga, yaitu la ilaha illallah. Nikmat Islam ini lebih mahal daripada apapun, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang telah kafir, wa matu wa hum kuffar, dan mereka meninggal dalam keadaan kufur, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih, maka tidak akan diterima dari mereka meskipun emas sebesar bumi, ya. Kita miliki emas 1 gram aja harganya 1 juta. Kalau kita punya emas 1 kilo harganya berapa? 1 kilo berapa gram? 1000 gram. Berarti 1000 juta 1 M, ya kan? Kalau kita punya 10 kilo 10 M. Misalnya 1000 kilo 1000 kilo berapa? 1 ton. 1 ton berapa? 1 triliun. Banyak nggak? Ya kan? Nah, orang paling kaya di dunia berapa sih hartanya? Misalnya 300 triliun atau 271 triliun, ya kan? Kaya banget kan? Ya. 271 triliun berarti 2700 kilo emas, ya kan? Nah, ini bayangin ada orang yang punya emas sebesar bumi, ya kan? Mil'ul ardi dhahaba. Emas sepenuh bumi ini semuanya emas. Bumi berapa kilo kan? Ya. Tapi enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Tetapi seseorang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Makanya kita memiliki nikmat Islam saja itu adalah nikmat yang luar biasa besar. Meskipun di bumi ini kita nggak memiliki apa-apa kecuali kalimat tauhid, kecuali Islam, maka kita adalah orang yang paling kaya di akhirat nanti insyaallah taala. Apalagi lebih dari itu, Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa thalabul ilm. Betapa banyak orang yang terlahir muslim tapi belum tentu ngerti apa itu Islam. Betapa banyak orang yang terlahir di lingkungan muslim, ya kan? Tetapi belum ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesadaran untuk menuntut ilmu. Makanya kita udah mendapatkan nikmat Islam. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa semangat dalam menuntut ilmu. Ini namanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Lebih dari itu lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua taufik untuk dipilih sebagai orang-orang yang terpilih mengemban ilmu Al-Qur'an. Banyak yang menuntut ilmu, tapi belum tentu mereka punya semangat untuk menjaga ilmu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menjaga Al-Qur'an, yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun. Dan kamilah juga
yang menjaganya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari kepunahan, dari kemusnahan? Fi sudurir rijal, di hati-hati para ulama, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an gitu. Dari zaman dahulu sampai sekarang ribuan orang menghafalkan Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di hatinya dititipkan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka adalah orang yang terpilih. Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini alladziina istafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang berbuat zalim. Wa minhum muqtasid, ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, di antara mereka juga ada yang semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Apa ganjaran bagi mereka? Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka masuk dalam surga. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ya. Selanjutnya apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka di surga kelak akan berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhhaba 'annal hazan, yang telah menghilangkan rasa lelah dari kami. Ini menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran itu memang kadang kita ngerasa lelah, ya kan? Kadang kita capek, harus bangun jam sekian, harus murojaah, harus menjaga hafalan kita, ya kan? Harus tasmi 30 juz sekali duduk, harus murojaah tiap hari. Apalagi program menghafal Al-Quran itu bukan program 1 tahun, 2 tahun, tapi program seumur hidup. Kita harus jaga hafalan kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita. Bukan hanya di rumah Quran Qurrata A'yun saja, tapi setelah keluar dari sini, ya kan? Setelah kita di rumah, setelah kita berumah tangga, setelah kita punya anak, setelah kita tua, sampai kapanpun, bahkan ketika kita di surga insyaallah ta'ala, kalau sekiranya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita istiqomah dalam jalan Al-Quran ini, di surga nanti satu-satunya hamba yang tetap menjalankan amal solehnya adalah para penghafal Al-Quran. Sampai kalau orang yang rajin sholat di dunia, ketika di akhirat tidak diperintahkan untuk melaksanakan sholat lagi. Rajin sedekah di akhirat nggak perlu sedekah lagi. Tapi Al-Quran, saking indahnya nikmatnya Al-Quran ini, nikmat tersebut akan kita bawa sampai ke surga. Dikatakan li sahibil Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah pada derajat-derajat surga. Warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Ya, menghafal Al-Quran itu memang kita harus mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita. Tetapi namanya dunia ini pasti kita harus merasakan lelah. Alangkah indahnya kalau rasa lelah itu kita salurkan kepada kebaikan. Apalagi kebaikan tersebut adalah menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan merasakan hasilnya di surga ketika kita mengatakan alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kami al-hazan. Al-hazan itu artinya at-ta'ab, lelah, ya kan? Kalau al-huzn kesedihan, kalau al-hazan capek, ya. Mungkin antum pernah mendengar sebuah hadis bahwa ahlul Quran ketika dia di alam kubur akan datang seorang pria kepadanya dalam keadaan syahib. Syahib itu mutaghayyirul laun, ya. Warna tubuhnya berubah seperti sayu karena kelelahan. Ya. Kemudian makhluk tersebut bertanya kepada ahli kubur tersebut,
apakah engkau mengenalku? Kata penghuni kubur, aku tidak mengenal. Kemudian makhluk tersebut berkata bahwa sesungguhnya aku adalah Al-Quran yang dahulu membuat engkau begadang semalaman, yang membuat engkau lelah untuk menghabiskan waktu-waktumu untuk memurojaah Al-Quran. Dan para ulama menjelaskan kenapa Al-Quran datang dalam keadaan seperti orang yang lelah. Ya. Ini menunjukkan bahwa keadaan ahlul Quran ketika di dunia, waktu mereka habis, ya, tenaga mereka habis untuk mempelajari Al-Quran. Maka demikianlah Al-Quran nanti akan mengusahakan sekuat tenaga, ya, agar sahibnya, para penjaga Al-Quran ini mendapatkan syafaat bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Inna fil Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi bi yadihil mulk. Ya, Iqra'u surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Iqra'uz Zahrawaini fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Ya kan? Memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ini Al-Baqarah sendiri, Al-Imran sendiri, Al-Mulk sendiri, seluruh Al-Quran itu sendiri memiliki keutamaan. Ya. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan kepada Al-Quran. Akan tetapi, semua itu akan musnah ketika kita menyia-nyiakan, ketika kita tidak membarengi semangat kita di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang sangat menyeramkan sekali dibaca oleh para penuntut ilmu, dibaca oleh para orang-orang yang semangat bersedekah dan juga para mujahidin, ya. Karena ancamannya sangat besar dan itu perlu kita dengarkan, kita selalu barengi dalam beramal soleh. Harus seimbang antara ar-roja dan juga al-khauf. Kita berharap kepada Allah SWT ganjaran yang besar ketika kita berbuat amal soleh. Tetapi kita juga takut dari azab Allah SWT, sehingga kita seimbang berjalan di jalan Allah SWT. Betul, ganjaran bagi para penuntut ilmu, ganjaran bagi para penghafal Al-Quran itu sangat besar. Tetapi kalau mereka ikhlas karena Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika salah niatnya, apa ganjarannya? Awwalu man tusa'aru bihin naru yaumal qiyamah. Ya, orang yang paling pertama diseret wajahnya ke dalam neraka siapa? Salah satunya adalah rajulun atahullahu al-Qur'an, ya. Seorang pria yang diberikan nikmat Al-Qur'an kepadanya. Tetapi ketika ditanya untuk apa dia menghafalkan Al-Qur'an, liyuqal qari, ya, agar diberikan label sebagai seorang qari. Oh, beliau ini punya sanad loh. Beliau ini qari, beliau ini alumni rumah Quran Qurrata A'yun, belajar sama Ustadz Rosyid, belajar sama masyayikh, ya kan? Belajar sama Ustadz Faiz, ya kan? Wah, ntar di kampungnya, wah ini hafal Quran 30 juz nih. Nah, semua itu akan membuat kita kehilangan semua hasil dari jerih payah kita di rumah Quran ini. Jadi bersyukurlah atas nikmat yang luar biasa Allah SWT berikan kepada kita, dan takutlah kepada Allah SWT dari niat-niat buruk kita. Jangan sampai rasa takut kita terhadap keburukan niat membuat kita meninggalkan amal soleh, ya. Tarkul amali lillahi la fi'lul amali li ghairillah syirkun wa tarkul amali li ghairillah ar-riya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Kita mengamalkan sesuatu karena selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Tetapi kita meninggalkan sesuatu amalan karena selain Allah, itu yang namanya riya. Kita menghafalkan Al-Quran tapi takut dibilang riya. Kita meninggalkan menghafalkan Al-Quran karena takut dibilang riya. Justru itu riya.
Ya, justru kita menghafalkan Al-Quran ketika kita merasakan ada perubahan niat dalam diri kita beristighfar kepada Allah SWT dan memperbaiki niat kita. Ya, memang susah memperbaiki niat. Kata Sufyan Ats-Tsauri apa? Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Ya, tidak pernah aku alaja yu'alij itu apa artinya? Mengobati, ya, sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Makanya tiap hari kita memperhatikan niat kita, meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa inna kitaballahi awthaqu syafi'in wa aghna ghana'i wa hiba mutafaddila wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula wa haythul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabri yalqahu sanam mutahallila hunalika yahnihi maqila wa rawdatan wa min ajlihi fi dhirwatil 'izzi yujtala yunashidu fi irdha'ihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilaihi muwassala fa ya ayyuhal qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila. Wahai para pembaca Al-Qur'an, bihi mutamassikan, berpegang teguhlah kepada tali Allah, ya. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Hablullah itu apa? Al-Qur'an, dan juga kalimat syahadat. Fi kulli halin mubajjila. Hani'an mari'aw walidaka 'alaihima malabisu anwarin minat taji wal hula. Ya, sekiranya kedua orang tuanya, para penghafal Quran itu mendapatkan mahkota at-taj wal hula dan pakaian kehormatan, fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi. Lalu bagaimana lagi menghafal Quran, ya? Kalau orang tuanya saja diberikan ganjaran sebesar itu, bagaimana lagi yang menghafalkannya, ya? Fama dhannukum bin najli 'inda jazaihi ulaika ahlullahi was-safwatul mala. Mereka adalah keluarga Allah SWT, was-safwatul mala, wa khassatuhu, dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu udah terlalu malam. Kalian juga udah baru pulang dari puncak, ya? Kelihatan dari wajahnya pada capek, ya. Masya Allah. Semoga Allah SWT menjaga semangat kalian dan semangat kita semua istiqomah di atas jalan Allah SWT. Semoga Allah mewafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.